Hai Kontaners, balik lagi di Auto Insight sama aku Ivanika Rahmana. Nah, kali ini sudah ada mobil ganteng ini, yaitu Mitsubishi Destinator. Jadi Mitsubishi Destinator ini ada 4 varian nih. Ada varian GLS, ada varian Exit, ada varian Ultimate, dan ada varian tertingginya yaitu Ultimate Premium. Nah, mobil ini yang lagi kupinjem itu varian tertingginya. Ada apa aja di mobil ini? Yuk kita kepoin. Kita mulai dari tampak depannya nih, kelihatan banget ya. Memang Mitsubishi dari dulu desainnya selalu keren, selalu ganteng. Lihat-lihat aja nih kayak gini, dari tampak depan keren banget sih. Ini aku lagi pinjem yang warna putih. Ini dari grillnya dulu kali ya. Ini grillnya, ini honeycomb. Jadi keren banget dan masih ada aksen-aksen lurus-lurusnya gini, garis-garis. Terus di sini ada emblem Mitsubishi-nya. Di sini ada radar untuk ADAS-nya dari mobil ini. Di bawah emblemnya ini ada kamera nih, kecil nih, ngumpet nih di tengah-tengah nih. Yang nggak ketinggalan yang selalu ada di mobil-mobilnya Mitsubishi, yaitu desain dynamic shield-nya. Keren banget, dan di varian warna putih ini dynamic shield-nya tuh warnanya abu-abu. Jadi nggak norak ya, keren banget. Nah, ini DRL-nya dia T-shape, terus ada aksen-aksen garis-garisnya. Di atas juga masih ada aksen garis-garisnya. Sini ada lampu LED-nya. Lanjut nih, di sini ada sensor. Sensornya tuh ada 1, 2, 3, 4. Terus di sini ada fog lamp. Tapi fog lamp ini cuma ada di varian tertingginya atau di varian Ultimate Premiumnya. Nah, kita kepoin yuk mesin mobil ini. Nah, ini dia nih mesin mobil Mitsubishi Destinatornya. Jadi keseluruhan varian Mitsubishi Destinator ini menggunakan mesin bensin 1,5 liter turbo dengan kode 4B40 yang mirip dengan yang digunakan di Eclipse Cross dan Outlander dengan konfigurasi DOHC 16 katup. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimum 120 kW atau 163 PS pada 5000 rpm serta torsi 250 Nm pada putaran 2500 hingga 4000 rpm. Nah, seluruh tenaga tadi disalurkan ke transmisi otomatis CVT. Tutup dulu ya. Yuk kita lanjut ke bagian sampingnya. Nah, ini dia nih bagian samping dari Mitsubishi Destinatornya. Wah, dia cukup panjang ya ternyata. Oke, dari depan dulu ya Kontaners. Nih, nah ini nih shape di atas over fendernya nih kayak otot ya. Jadi kalau dia manusia, ini ototnya nih. Nah, lanjut ke velgnya. Nah, ini velgnya pakai dual tone, ada warna black piano dan warna chrome dengan ukuran 18. Untuk bannya sendiri ini pakai Bridgestone Turanza. Nah, ukurannya itu 225 55 R18. Ya, lanjut ya. Di bagian spion ini udah dilengkapi juga sama kamera ya. Sini, kemudian di sini juga ada tombol untuk membuka dan mengunci mobil ini. Nah, lanjut nih, di sini nih yang lumayan eye-catching ya dari mobil ini. Ini masih ada aksen-aksen garisnya lagi. Ini nambah kesan kalau mobil ini tuh makin kelihatan kalau ini mobil off-road gitu. Di bagian belakang nih masih ada otot-ototnya lagi. Ini kalau bentuknya orang nih kayak ototnya udah gede banget ya. Nah, di bawah mobil ini nih ada side skirtnya yang lumayan kokoh lah ya, dan lumayan gagah gitu, nambah kegagahannya dari mobil ini lagi gitu. Nah, di bagian belakang ini udah pakai disc brake, remnya udah disc brake. Kita ke bagian atasnya sedikit nih, di sini ada roof railnya, sangat cukup dan sangat kokoh untuk kalian mau naruh barang atau ya bagasi lah di atas ini gitu. Yuk kita lanjut ke bagian belakang. Nih di atas dia juga udah ada shark fin antena. Terus ini spoilernya bentuknya kayak gini ya, keren banget. Sini juga ada lampu tailgate-nya, ada rear defogger-nya di sini. Terus masih ada emblem Mitsubishi-nya dan ada nama mobil ini yaitu Destinator nih. Dan di bagian belakang lampunya si mobil ini juga sama kayak yang bagian depan yaitu T-shape.
Nih di sini, dan aksennya sama juga ya, garis-garis di bagian atas, di bagian samping juga DRL juga garis-garis gitu. Nah ini yang tadi ku sebut mobil yang aku pinjem ini varian paling tertingginya yaitu Ultimate Premium. Sini ada tertera juga Ultimate. Dan di sini bumpernya juga ini ya kelihatan nambah kesan keker dari mobil ini yang nggak flat aja gitu. Nah di sini masih ada kameranya lagi, ada sensor 1, 2, ada 4 sensor. Nah yang tadi sudah aku mention ini mobil yang kupinjem tuh Ultimate Premium dan udah dilengkapi power tailgate. Yuk kita langsung cobain. Nah ini dia. Nah ini dia dalam bagasinya, cukup lega ya. Sebenarnya kan ini mobil 7-seater ya, tapi di seat belakangnya aku ratakan dan jadi sangat rapih, kelihatan rapih. Di sini juga masih ada storage-nya lagi nih. Ini ada 3 bagian storage-nya, cukup oke lah untuk naruh-naruh barang kalian ya di sini. Dan di sampingnya nih kanan kiri nih segini cukup lega ya, cukup lega. Sini juga samping kanan kiri lega, masih ada storage tambahan lagi. Nah ini kursi tengahnya itu juga masih bisa dilipat dan jadi makin lega banget sih kalau tengahnya dilipat gitu. Yuk kita tutup. Sip, kita lanjut ke bagian dalam, let's go. Nah ini dia interior dari Mitsubishi Destinator Ultimate Premium. Ini aku nyalain dulu kali ya. Asik. Wah, langsung disambut dengan AC-nya yang dingin banget. Karena ini udah sore, aku butuh pencahayaan lebih terang lagi. Kita buka aja panoramic roof-nya. Wah. Buka sampai belakang nih. Nah itu dia panoramic roof-nya, cukup lega ya dan cukup oke buat cewek-cewek yang butuh banget pencahayaan lebih terang lagi kalau di dalam mobil untuk selfie, untuk touch up, dan untuk make up lah pokoknya. Nih sangat-sangat membantu kita ya para cewek-cewek. Oke nih nextnya aku mau merasakan dulu kenyamanan duduk di mobil ini. Jadi di bangku pengemudi ini kita udah bisa ngatur joknya pakai elektrik. Tapi yang di sebelah kiri aku ini belum elektrik. Nah ini aku lagi pengen mengatur ulang. Bisa ditinggikan, bisa dibawahin, bisa diturunin. Tidur dah. Enggak. Ini karena udah sore ya. Nih kalau tidur, nih kena marah nanti sama bos-bos. Tapi pengaturan jok elektrik ini hanya ada di varian tertingginya aja nih Kontaners. Dari kenyamanan duduknya tuh sangat nyaman. Lihat joknya ini masih pakai sintetis, headrestnya sangat-sangat kekinian ya, kayak kursi-kursi gaming gitu. Di bagian punggungku ini ada empuk-empuknya, sangat ergonomis. Headroomnya, nih headroomnya masih sangat tinggi, tinggiku 165 cm, jadi masih cukup tinggi banget nih headroomnya ya. Nah lanjut nih ke visibilitasnya. Di sini visibilitasnya sangat-sangat lega ya, jadi wah ini puas banget lihat ke depan. Meskipun di mobil ini fasadnya agak panjang, tapi karena visibilitasnya lega, puas lah ngeliatnya, jadi nggak terganggu sama sekali. Jadi masih bisa ngelihat ujung fasad mobil ini. Nah ini untuk setirnya ya udah cukup lah, ini udah ada empuk-empuknya gitu. Terus di mobil ini itu udah ada ADAS-nya, dan ADAS-nya Mitsubishi itu namanya Diamond Sense. Salah satu ADAS-nya itu Adaptive Cruise Control. Ini bisa kalian operasiin di sebelah kanan. Nah untuk di tombol-tombol sebelah kiri ini untuk pengaturan audio lah, untuk volume, untuk next playback ininya lah, radio lah ya. Sini masih ada emblem Mitsubishi-nya. Di sebelah kanan setirnya ini ada tuas lampu dan lampu sein. Nah untuk di sebelah kirinya ini untuk wipernya. Untuk layarnya, ini memang layarnya sendiri sebetulnya kelihatannya menyatu ya dari layar MID-nya sama layar entertainment-nya. Cuma layar MID-nya ini agak masuk ke dalam. Tapi meskipun dia desainnya masuk ke dalam, kita sebagai pengemudi itu masih cukup nyaman untuk melihat MID-nya, masih cukup jelas gitu. Dan di MID-nya sendiri ada kompasnya. Dan ukuran MID-nya itu ada di 8 inci, sementara ukuran di layar entertainment-nya itu 12,3 inci.
Yuk kita kepoin ada apa aja di layar entertainmentnya. Yang udah kelihatan ya, ada ambience lightingnya. Ini bisa kita custom sendiri, warnanya mau apa aja. Nih warnanya lengkap banget ya. Nanti dia muncul nih di bagian, nah ini udah kelihatan nih, dan kan udah lumayan gelap kelihatan nih. Coba aku ubah-ubah. Nah ini juga bisa kita atur, yang punya mobilnya sukanya warna apa, ini bisa diatur di sini, dan warnanya banyak sekali pilihannya. Oke, kita coba ada apa lagi. Ini karena udah tersambung sama Android Auto-nya, ada wallpaper player-nya. Oh, dia juga bisa ngatur sunroof-nya lewat layar sini. Tuh, ini ada kamera dari tadi yang udah aku jelasin ya, di setiap bagian-bagian dari mobil ini ada kameranya. Nah di bawah layar entertainment ini ada kisi-kisi AC, dan AC-nya sudah dual zone. Jadi lu gue kalau gue lagi mau dingin, gue mau dingin, kalau lu mau panas terserah gitu. Nah ini nih untuk ngatur temperature-nya. Nih aku lagi pingin naikin temperature-nya, tapi dia yaudah stay aja di 19 derajat. Gitu. Di sini masih ada beberapa tombol ya. Di sini ada tombol AC-nya, ada nih untuk ngatur AC-nya juga, tuh bisa pakai tombol. Nah di paling ujung ini auto, jadi AC-nya kembali ke otomatis lah gitu ya. Nah tapi aku tetap bisa ngatur lagi. Kita matiin. Nah ini dia konsolnya, mewah ya, containers. Sini untuk menaruh handphone, ada juga ini untuk ngecas dengan Type A Type C. Terus ini start stop engine-nya ya, button start stop engine-nya. Sini tuasnya, ini ada auto hold, dan ini ada electric parking brake. Terus di sini ada drive mode. Nah ini normal, tadi aku pilih normal. Ini kalau lagi hujan, jadi bisa disesuaikan dengan kondisi jalanannya ya. Jadi kita balikin ke normal dulu. Next di sini ada cup holder. Lanjut di sini masih ada storage yang cukup lega nih, storage-nya nih. Di sini juga masih ada sedikit penyimpanan nih, meskipun nggak banyak ya, tapi masih ada lah di sini. Nah tadi aku kelupaan belum megang dashboard mobil ini. Ini masih plastik ya, yang ini bagian sisi sini. Nah tapi di bagian bawah ini udah empuk-empuk nih, udah cukup oke ya. Nah kiri kanan ada AC tambahannya lagi. Oh iya, di mobil ini speakernya tuh pakai Yamaha. Kemarin aku udah sempet cobain ya, speakernya itu enak banget. Jadi kalau mau karaokean itu puas banget sih di mobil ini. Tapi lagi-lagi speaker Yamaha ini cuma ada di varian tertingginya di Mitsubishi Destinator. Lanjut ke sun visor-nya. Nah, udah ada kaca dilengkapi dengan lampunya. Jadi malam-malam kalau mau touch-up bisa banget di sini. Sebelah kiriku juga ini masih plastikin ya. Nah, sama nih sudah dilengkapin kaca dan lampunya juga. Mantap. Nah, di sini ada button SOS. Jadi kalian kalau lagi kenapa-napa, amit-amit lagi kecelakaan atau butuh bantuan, kalian tinggal klik button SOS ini dan langsung akan terhubung sama bengkel Mitsubishi terdekat dari lokasi kalian. Nah, kita coba, buset, lampunya terang banget. Waduh, nih langsung terang deh, kenapa nggak tadi gue pakai nih lampu gitu. Kita lanjut ke bagian belakang, let's go. Nah, ini dia nih bagian belakangnya. Nah, untuk kenyamanannya masih sama dengan jok yang di depan, masih sangat nyaman. Nah, untuk headrestnya ini belum aku sesuaikan, ini bisa kita sesuaikan ya. Nah, ini dia. Tuh. Di bagian tengah ini ada 3 seater ya. Di tengah pun udah ada seat beltnya. Dan kalau misalkan ini nggak kepake, bisa kita jadiin armrest. Nah, ini dia. Ada 2 cup holder dan ya cukup nyaman banget. Oke. Di sini untuk headroomnya juga masih cukup lega. Tadi tinggiku 165 cm. Untuk legroomnya juga masih sangat lega, dan
Di sini ada meja nih untuk kalian makan atau untuk ya laptopan sih ya kurang lega ya, tapi cukup lah gitu kalau udah disediakan sama meja ini. Tapi aku kurang tahu apakah di seluruh varian ada meja ini atau tidak. Tapi ini di varian tertingginya udah dilengkapi sama meja ini. Tuh. Nah, di sini ada kisi-kisi AC lagi. Di sini ada handle-nya. Di sini tadi ada ambient slide-nya nih warna merah, tadi aku setting warna merah nih kelihatannya udah mulai gelap. Ada speaker juga Yamaha tadi. Ada cup holder lagi di sebelah kanan. Nggak ketinggalan nih karena ini lumayan gelap ya. Tuh mau nyalain lampunya aja karena dia ada di kanan kiri. Nah, nyalain lampunya. Oke, next di konsol sini juga ada AC. Ini bisa diatur dan AC-nya cukup dingin, cukup sampai ke belakang. Dan ada untuk ngecas juga ada Type A dan Type C gitu. Sini juga ada mejanya lagi. Nah, di sini juga kanan kiri masih ada storage lagi. Jadi kalau naruh barang bisa taruh sini juga. Nah, kontainers itu dia review terkait mobil Mitsubishi Destinator Ultimate Premium ini. Mobil ganteng ini nih. Nah, gimana nih menurut kalian terkait mobil ini? Jangan lupa di komen-komen dan jangan lupa terus pantengin video Auto Insight di Kontan TV. Jangan lupa juga untuk like dan terus subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.